Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Saya akan coba mengangkat tema kali ini dengan judul Bubur Beras Rahasia untuk Kesehatan Usus. Karena channel ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, maka sebelum kita masuk ke topik ini, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng, dan share. Pernahkah kita berpikir dan bertanya, kira-kira makanan yang bagaimana yang dapat menjaga kesehatan usus dan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan? Mari kita ungkap harta karun kuliner yang telah lama dikenal oleh masyarakat Asia. Bahkan selama berabad-abad. Dia berfungsi menjadi obat dalam kalangan masyarakat tersebut. Jika Anda mencari hidangan yang dapat meningkatkan kesehatan usus, mudah dan murah, maka kita bisa membuatnya mandiri. Dalam membuatnya, tidak dibutuhkan kalian memasak khusus. Anda dapat mengikuti petunjuk video berikut ini. Video ini sengaja saya buat menjadi dua bagian yang terdiri dari bagian satu yang berjudul Bubur Beras Makanan Rahasia untuk Kesehatan Usus. Video kedua berjudul Resep Kuno dan Kaidah Memasak Bubur untuk Kesehatan Pencernaan bagi penderita penyakit lambung dan penderita penyakit kronis lainnya. Kenapa saya buat jadi dua bagian? Kalau saya buat dalam satu bagian video ini akan terlalu panjang, membutuhkan waktu tayangnya, sehingga mungkin bisa jadi membuat orang akan jenuh. Makanya saya buat menjadi dua. Semoga video-video yang saya berikan, video ini dan yang akan datang, tidak membuat penonton jenuh dan tertarik untuk memberi dukungan pada kanal ini. Karena kanal ini adalah sebuah kanal edukasi pengobatan tradisional. Baik, kita coba mengenali dunia bubur, yaitu lebih tepatnya bubur beras. Bubur beras makanan sederhana yang banyak digemari dan dinikmati oleh banyak masyarakat. Kita ketahui, masing-masing masyarakat yang sudah terbiasa mengkonsumsi bubur beras ini pastilah mempunyai atau memiliki versi bubur beras masing-masing. Pertanyaannya adalah, mengapa hidangan sederhana ini tidak pernah ketinggalan zaman? Apa istimewanya? Kita akan membahas secara singkat sejarahnya yang sangat kaya, baik dari sisi makna budayanya maupun manfaat kesehatan yang luar biasa menurut pengobatan tradisional Tiongkok. Baik, apa sebenarnya bubur itu? Bubur lebih dari sekedar semangkok nasi yang hangat. Bubur adalah permata tersembunyi yang digemari di seluruh masyarakat Asia. Dia dikenal sebagai chu dalam bahasa Mandarin, chuk dalam bahasa Kanton. Bubur tersedia dalam berbagai bahan dan bentuk, mulai dari bubur berbahan beras putih yang umum ditemukan di banyak rumah tangga masyarakat Asia ataupun di restoran Tiongkok, hingga ramuan beras berbagai jenis biji-bijian. Beberapa bahan diresepi dengan ramuan Tiongkok yang kurang biasa di masyarakat Barat. Menurut pengobatan tradisional Tiongkok, bubur beras bersifat netral dalam sifat dasarnya. Bubur beras dapat meningkatkan energi dan mendukung pencernaan kita. Kandungan air yang tinggi dalam bubur beras membantu kelancaran cairan di dalam tubuh. Bubur beras juga mudah dicerna dan juga lembut di lambung, sehingga cocok untuk anak-anak, lansia, dan individu dengan pencernaan yang lemah, atau bagi mereka yang hanya mengambil kaldu untuk kebutuhan kolagen yang penting untuk penyembuhan saluran pencernaan mereka. Dalam teks-teks pengobatan tradisional Tiongkok klasik, khasiat terapi bubur beras telah terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri kembali
pada kitab Huangti Necing, di mana kitab ini merupakan teks pengobatan Tiongkok kuno. Dia dianggap sebagai sumber utama pengobatan Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Di dalam teks ini juga telah disebutkan manfaat dari bubur. Dalam kitab Sang Hanlun yang dikenal sebagai risalah tentang penyakit akibat dingin, ditemukan juga resep yang menyarankan memasak ramuan obat Tiongkok dengan mencampurkan spesifik herbal dengan bubur beras. Buku ini ditulis oleh Chang Chung Ching, seorang dokter TCM yang sangat terkenal di masa dinasti Han. Buku ini adalah salah satu teks klinis lengkap tertua dan masih dihormati oleh banyak praktisi TCM khususnya hingga saat ini. Menariknya, resep herbal dalam buku tersebut tetap efektif untuk penyakit di zaman modern ini. Banyak penyebutan bubur dalam teks klasik ini membuatnya sangat signifikan dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam buku pengobatan Tiongkok lainnya, seperti Pen Chao Kang Mu, di mana kitab ini adalah kumpulan ensiklopedis obat-obatan dan herbalogi Tiongkok yang disusun dan diedit oleh Li Zichen selama dinasti Ming. Dia juga menyebutkan setidaknya ada 50 jenis bubur yang berbeda untuk manfaat kesehatan yang berbeda ketika dimasak dengan berbagai bahan makanan atau ramuan obat. Kekuatan bubur terletak pada kemampuannya untuk melengkapi dan meningkatkan penyerapan bahan makanan lainnya, terutama bagi mereka dengan kesehatan usus yang kurang optimal. Demikianlah pembahasan tentang bubur beras rahasia untuk kesehatan usus yang merupakan video bagian ke-1 ini. Untuk selanjutnya, nantikan video bagian kedua yang berjudul beberapa resep kuno dan kaidah membuat bubur untuk kesehatan pencernaan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.